Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sering mendengar istilah karomah dan sesuatu yang sering membuat penasaran. Banyak yang membayangkannya sebagai kemampuan luar biasa, kejadian ajaib, atau hal-hal yang sulit diterima akal. Padahal, dalam pandangan tasawuf, karomah bukan sekadar tentang keajaiban yang terlihat oleh mata. Karomah adalah bentuk kemuliaan dan pertolongan yang Allah berikan kepada hamba yang Dia kehendaki. Karomah tidak selalu hadir dalam bentuk hal besar yang menghebohkan manusia. Kadang karomah hadir dalam bentuk hati yang tetap tenang saat ujian datang bertubi-tubi. Ada orang yang hidupnya sederhana, tidak dikenal, tidak dianggap istimewa, tetapi Allah menjaga hatinya dari kebencian, menjaga lisannya dari menyakiti, dan menjaga langkahnya agar tidak jauh dari jalannya. Dalam pandangan para sufi, itu pun termasuk karomah yang sangat besar. Dan menariknya, karomah tidak selalu harus dimiliki seseorang yang dikenal sebagai wali besar, karena Allah bisa memberi pertolongan, keberkahan, dan penjagaan kepada siapa saja yang dekat kepadanya. Bisa jadi ada seseorang yang doanya terasa mudah diijabah. Ada yang kehadirannya membuat hati orang lain tenang. Ada yang berkali-kali diselamatkan dari jalan hidup yang buruk tanpa ia sadari. Semua itu bisa menjadi bentuk kasih sayang Allah kepada seorang hamba. Namun para ulama tasawuf mengingatkan, jangan hanya melihat karomah dari sesuatu yang terlihat ajaib. Sebab karomah terbesar justru ketika Allah mengubah hati seseorang. Dari keras menjadi lembut, dari lalai menjadi ingat kepada Allah, dari cinta dunia menjadi rindu kepada akhirat. Karena itu, tidak semua karomah terlihat oleh mata manusia, sebagian hadir diam-diam di dalam jiwa. Dan mungkin saja, tanpa disadari, tanda-tanda itu mulai hadir dalam diri seseorang. Lalu apa saja tanda karomah mulai hadir dalam diri seseorang? Pada kesempatan ini akan dibahas 5 tanda bahwa karomah bisa hadir dalam diri seseorang dan mungkin tanda kelima sesuatu yang sudah ada dalam diri Anda. Namun sebelum lanjut mendengarkan pembahasan ini, silakan tulis sebuah solawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk cinta dan penghormatan kepada manusia paling mulia yang membawa cahaya bagi hati-hati yang gelap. Tanda pertama karomah mulai hadir dalam diri seseorang adalah hatinya mulai hidup. Dan ini adalah tanda yang sering tidak disadari. Karena banyak manusia mengira karomah harus terlihat besar di luar dirinya, padahal Allah sering memulai karomah dari sesuatu yang paling dalam, yaitu hati. Ada orang yang dulunya mudah marah, keras dalam berbicara, dan sulit menerima nasihat. Tetapi perlahan, tanpa ia mengerti mengapa, hatinya berubah. Ia mulai mudah tersentuh ketika mendengar ayat Al-Quran. Dadanya terasa sempit ketika melihat penderitaan orang lain. Bahkan terkadang air matanya jatuh hanya karena mengingat dosa-dosanya di hadapan Allah. Dalam tasawuf, hati seperti ini disebut hati yang mulai dibangunkan. Karena tidak semua manusia memiliki hati yang hidup. Banyak yang masih bisa tertawa di atas kesalahan, masih tenang ketika menyakiti orang lain, dan masih merasa biasa saja ketika jauh dari Allah. Tetapi ketika karomah mulai hadir, Allah membuat hati seorang hamba menjadi lebih peka. Yang dulu menikmati maksiat, sekarang merasa gelisah setelah melakukannya. Yang dulu merasa bangga dipuji manusia, sekarang justru takut hatinya menjadi ria. Yang dulu keras terhadap sesama, sekarang mudah merasa iba, bahkan kepada orang yang menyakitinya. Dan anehnya, perubahan itu sering datang perlahan, tidak selalu tiba-tiba. Seolah Allah sedang membersihkan hati itu sedikit demi sedikit. Karena sebelum Allah mengangkat derajat seorang hamba, seringkali Allah lebih dulu menghancurkan kesombongan di dalam dirinya. Itulah sebabnya para sufi lebih menghargai hati yang lembut daripada kemampuan yang terlihat ajaib. Karena manusia mungkin bisa belajar berbicara hebat, bisa berpura-pura terlihat alim, bahkan bisa terlihat spiritual di depan banyak orang. Tetapi hati yang benar-benar lembut hanya bisa lahir ketika Allah menyentuh jiwa seseorang. Jalaluddin Rumi pernah memberi isyarat bahwa luka dan kehancuran dalam hidup kadang justru menjadi jalan masuk cahaya Allah ke dalam hati manusia.
karena ada hati yang baru benar-benar hidup setelah ia hancur oleh ujian. Maka jangan heran jika seseorang yang mulai dekat kepada Allah justru menjadi lebih mudah menangis. Bukan karena lemah, tetapi karena hatinya tidak lagi sekeras dulu. Ia mulai merasakan bahwa dunia ini sementara. Mulai sadar bahwa selama ini terlalu banyak bergantung kepada manusia, sementara Allah sering dilupakan. Karomah pertama bukan ketika seseorang mampu melakukan hal luar biasa, tetapi ketika Allah membuat hatinya kembali mampu merasakan kehadirannya. Dan di zaman sekarang, ketika banyak hati menjadi dingin, keras dan penuh kebisingan dunia, hati yang masih mudah tersentuh oleh Allah adalah kemuliaan yang sangat langka. Tanda kedua karomah mulai hadir dalam diri seseorang adalah Allah mulai menjaganya dari hal-hal yang bisa merusak hatinya. Dan ini adalah bentuk karomah yang sering tidak disadari manusia. Banyak orang berpikir karomah itu ketika seseorang diberi kemampuan luar biasa. Padahal terkadang karomah terbesar justru ketika Allah menahan seorang hamba agar tidak jatuh lebih dalam ke dalam dosa. Ada orang yang dulu begitu nyaman dengan maksiat, lisannya mudah menyakiti, matanya terbiasa melihat yang haram, hatinya menikmati pujian, iri dan kesombongan. Tetapi perlahan semua itu mulai berubah. Bukan karena dipaksa manusia, melainkan karena ada sesuatu di dalam dirinya yang mulai menolak kegelapan itu. Ia mulai merasa sesak ketika berada di lingkungan yang toksik. Pembicaraan yang dulu terasa menyenangkan, sekarang justru melelahkan hatinya. Tempat-tempat yang menjauhkan dari Allah mulai terasa kosong. Bahkan terkadang setelah melakukan dosa kecil, hatinya langsung gelisah dan tidak tenang. Dalam tasawuf itu bukan sebuah kelemahan, tapi tanda hati sedang dijaga. Karena salah satu hukuman terbesar bagi manusia adalah ketika ia terus melakukan dosa, tetapi hatinya tidak lagi merasa bersalah. Dan salah satu kasih sayang terbesar Allah adalah ketika seorang hamba masih diberi rasa gelisah setelah berbuat salah. Artinya, hatinya belum mati. Banyak orang ingin mendapatkan tanda-tanda spiritual yang luar biasa, tetapi lupa bahwa bisa meninggalkan kebiasaan buruk saja sebenarnya sudah pertolongan besar dari Allah. Karena tidak semua manusia diberi kekuatan untuk melawan dirinya sendiri. Kadang Allah belum memberi kekayaan, belum mengangkat derajat di hadapan manusia, tetapi Allah menjaga dirinya dari jalan yang menghancurkan hidupnya. Dan itu adalah karomah yang tidak semua orang miliki. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengingatkan bahwa kedekatan kepada Allah bukan diukur dari banyaknya keajaiban yang tampak, tetapi dari sejauh mana hati seorang hamba dijauhkan dari hawa nafsunya. Karena musuh terbesar manusia bukan dunia di luar dirinya, tetapi nafsu di dalam dirinya sendiri. Dan ketika Allah mulai membantu seorang hamba melawan hawa nafsunya, itu tanda bahwa Allah sedang menariknya menuju cahaya. Maka jika hari ini hati mulai tidak nyaman dengan dosa, mulai lelah dengan kepalsuan dunia, dan mulai rindu kepada ketenangan yang dekat dengan Allah, jangan buru-buru menganggap itu hal biasa. Bisa jadi itulah tanda bahwa karomah mulai tumbuh diam-diam di dalam jiwa seseorang. Tanda ketiga karomah mulai hadir dalam diri seseorang adalah ketika doa dan kehadirannya mulai membawa ketenangan bagi orang lain. Dan ini adalah karomah yang sangat halus karena sering tidak terlihat tetapi sangat terasa. Ada orang yang ketika berbicara, hati menjadi tenang. Nasihatnya sederhana, tetapi masuk ke dalam jiwa. Doanya tidak panjang, tetapi membuat hati terasa teduh. Bahkan terkadang hanya dengan berada di dekatnya, kegelisahan perlahan mereda. Bukan karena dirinya hebat, bukan karena ia memiliki kekuatan tertentu, tetapi karena hatinya mulai dipenuhi cahaya yang datang dari kedekatannya kepada Allah. Dalam tasawuf, hati manusia diibaratkan seperti cermin. Jika hati dipenuhi iri, dendam dan kesombongan, maka yang dipantulkan juga kegelapan. Tetapi jika hati dibersihkan dengan zikir, kesabaran dan keikhlasan, maka yang keluar dari dirinya adalah ketenangan. Itulah sebabnya ada orang yang lisannya biasa saja, tetapi kata-katanya terasa hidup. Ada yang tidak banyak bicara tentang agama, tetapi akhlaknya membuat manusia nyaman.
Ada yang diamnya lebih menenangkan daripada ucapan banyak orang. Dan seringkali, orang yang mulai mendapat karomah justru tidak merasa dirinya istimewa. Ia tidak sadar mengapa banyak orang nyaman bercerita kepadanya. Tidak sadar mengapa doanya sering terasa menenangkan hati orang lain. Karena ia tidak sedang mencari pengaruh di mata manusia. Ia hanya berusaha menjaga hubungannya dengan Allah. Di titik ini, Allah mulai menjadikan dirinya jalan kebaikan bagi orang lain. Kadang doanya terasa mudah diijabah. Bukan berarti semua yang diminta langsung terjadi, tetapi ada keberkahan dalam doa itu. Seolah Allah membuka jalan-jalan yang sebelumnya tertutup. Dan semakin bersih hati seseorang, semakin besar pula pengaruh ketenangan yang Allah titipkan dalam dirinya. Jalaluddin Rumi pernah memberi isyarat bahwa hati yang penuh cahaya tidak perlu berteriak untuk menerangi sekitarnya, karena cahaya sejati selalu terasa meski tanpa banyak suara. Namun di zaman sekarang, banyak manusia sibuk ingin terlihat hebat, ingin dianggap spiritual, ingin dipuji karena ilmunya. Padahal orang yang benar-benar dekat kepada Allah sering justru sederhana. Tidak sibuk menunjukkan dirinya, tetapi kehadirannya membuat orang lain merasa lebih dekat kepada ketenangan. Karena karomah bukan selalu tentang hal yang membuat manusia kagum. Kadang karomah adalah ketika Allah menjadikan seorang hamba sebagai tempat teduh bagi hati-hati yang lelah. Tanda keempat karomah mulai hadir dalam diri seseorang adalah hatinya tetap tenang meski hidupnya sedang dihantam ujian. Dan ini adalah tanda yang sangat dalam, karena ketenangan seperti ini tidak bisa dibuat-buat. Banyak manusia mampu terlihat kuat ketika hidupnya baik-baik saja, tetapi saat kehilangan, dikhianati, gagal, atau dihancurkan keadaan, barulah terlihat keadaan hati yang sebenarnya. Ada yang langsung runtuh, ada yang tenggelam dalam putus asa, ada yang mulai menyalahkan hidup, bahkan menjauh dari Allah. Namun ada juga manusia yang tetap menangis, tetap merasakan sakit, tetapi di dalam hatinya masih ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Seolah ada sesuatu yang menahannya agar tidak jatuh terlalu jauh. Dalam tasawuf, ini sering dipahami sebagai bentuk penjagaan Allah kepada hati seorang hamba. Karena karomah bukan berarti hidup tanpa ujian. Justru banyak orang yang dekat kepada Allah diuji lebih dalam daripada manusia lainnya. Bedanya, Allah memberi kekuatan yang tidak terlihat oleh mata. Ada ketenangan yang muncul di tengah kekacauan. Ada keyakinan bahwa semua ini tidak terjadi tanpa alasan. Dan meskipun pikirannya lelah, hatinya tetap merasa bahwa Allah tidak meninggalkannya. Inilah yang tidak dimiliki semua orang. Banyak manusia mencari ketenangan dari dunia, dari uang, pengakuan, hubungan, dan pujian manusia. Tetapi ketenangan seperti itu mudah hilang ketika dunia berubah, sedangkan ketenangan yang datang dari Allah tetap hidup, bahkan ketika hidup sedang gelap. Orang yang mulai mendapat karomah seringkali menjadi lebih kuat menghadapi kehidupan. Bukan karena masalahnya kecil, tetapi karena hatinya mulai bersandar kepada Allah, bukan hanya kepada dunia. Dan anehnya, semakin besar ujian yang berhasil dilewati dengan sabar, semakin lembut pula jiwanya. Ia tidak lagi mudah sombong, tidak mudah menghakimi orang lain, karena ujian membuatnya sadar bahwa manusia tidak punya kekuatan apapun tanpa pertolongan Allah. Jalaluddin Rumi pernah memberi gambaran bahwa luka kadang menjadi tempat masuknya cahaya. Karena ada manusia yang baru benar-benar mengenal Allah setelah hidupnya dihancurkan oleh ujian. Maka jangan selalu mengira karomah itu tentang kemampuan luar biasa. Bisa jadi karomah terbesar adalah ketika seseorang masih mampu bersujud dengan ikhlas setelah berkali-kali dipatahkan oleh kehidupan. Karena di zaman ini, tetap percaya kepada Allah saat keadaan tidak sesuai harapan adalah kekuatan yang sangat langka. Kemudian tanda yang kelima yang mungkin sudah ada dalam diri Anda, yaitu ketika firasatnya menjadi lebih tajam. Tetapi ini bukan berarti bisa mengetahui semua hal gaib atau melihat sesuatu yang tidak terlihat manusia lain. Dalam tasawuf, firasat lebih dekat kepada kejernihan hati yang Allah berikan kepada seorang hamba. Ada orang yang tiba-tiba merasa tidak tenang ketika akan melangkah ke suatu tempat, lalu ternyata Allah sedang menjaganya dari sesuatu yang buruk.
Ada yang bisa merasakan ketulusan atau kepalsuan seseorang bukan dari kata-katanya, tetapi dari getaran yang dirasakan hatinya. Ada juga yang doanya terasa kuat terhadap sesuatu, seolah hatinya diberi isyarat untuk lebih waspada atau lebih yakin. Semua itu bukan karena dirinya memiliki kekuatan khusus, tetapi karena hati yang semakin bersih sering menjadi lebih peka. Dalam tasawuf, hati diibaratkan seperti cermin. Semakin bersih hati seseorang dari iri, dendam, kesombongan, dan hawa nafsu, semakin jernih pula pantulan yang diterimanya. Sedangkan hati yang dipenuhi kegelapan akan sulit membedakan mana bisikan kebaikan dan mana dorongan nafsu. Karena itu para sufi sangat menjaga hati mereka. Mereka sadar bahwa dosa kecil yang terus dilakukan bisa membuat hati menjadi keruh. Dan ketika hati keruh, firasat manusia sering tertutup oleh ego dan keinginan dunia. Namun penting dipahami, firasat bukan berarti seseorang bebas mengaku mengetahui yang gaib. Dalam Islam, ilmu gaib tetap milik Allah. Firasat hanyalah bentuk kepekaan hati yang terkadang Allah titipkan kepada hambanya yang dekat kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah mengingatkan agar manusia berhati-hati terhadap bisikan dirinya sendiri, karena tidak semua yang terasa di hati berasal dari petunjuk Allah. Ada yang berasal dari ego, ketakutan, bahkan tipu daya nafsu. Itulah sebabnya firasat sejati biasanya membuat seseorang semakin rendah hati, bukan merasa paling tahu. Semakin dekat kepada Allah, seseorang justru semakin takut salah menilai manusia. Ia tidak mudah menghakimi, tidak mudah merasa dirinya paling suci, dan tidak sibuk memamerkan kelebihan spiritual kepada orang lain. Dan anehnya, orang yang benar-benar memiliki kejernihan hati sering justru memilih diam. Karena ia tahu bahwa cahaya dari Allah bukan untuk dipertontonkan, tetapi untuk menjaga dirinya agar tetap berjalan di jalan yang benar. Maka ketika hati mulai lebih peka terhadap kebaikan dan keburukan, lebih mudah merasakan ketenangan atau kegelisahan sebelum mengambil langkah, jangan buru-buru menganggap itu kebetulan semata. Bisa jadi, itu adalah salah satu tanda bahwa Allah mulai membersihkan hati seseorang dan menitipkan cahaya firasat di dalamnya. Dan pada akhirnya, karomah bukan selalu tentang kemampuan luar biasa yang membuat manusia kagum. Dalam pandangan tasawuf, karomah sejati sering hadir diam-diam, tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi terasa di dalam hati dan tercermin dalam kehidupan seseorang. Ada manusia yang tidak dikenal banyak orang, tidak dianggap istimewa, bahkan hidupnya terlihat biasa saja. Tetapi Allah menjaga hatinya tetap lembut di tengah kerasnya dunia. Allah menjauhkan langkahnya dari keburukan. Allah membuat doanya penuh keberkahan, memberi ketenangan saat ujian datang, dan membersihkan hatinya hingga firasatnya menjadi lebih peka. Dan mungkin inilah yang sering tidak disadari manusia, bahwa karomah terbesar bukan ketika seseorang mampu melakukan hal-hal yang aneh dan luar biasa, tetapi ketika Allah menjaga jiwanya agar tetap hidup di tengah dunia yang membuat banyak hati mati. Karena tidak semua manusia diberi kemudahan untuk kembali kepada Allah. Tidak semua diberi hati yang mudah tersentuh. Dan tidak semua mampu tetap bertahan dalam cahaya kebaikan ketika dunia terus menariknya menuju kegelapan. Maka jika hari ini hati mulai rindu kepada Allah, mulai lelah dengan maksiat, mulai mencintai ketenangan, dan mulai ingin memperbaiki diri, jangan anggap itu hal biasa. Bisa jadi itu adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang mengetuk pintu hati secara perlahan. Semoga Allah menjaga hati ini dari kesombongan, menjaga langkah ini dari jalan yang menjauhkan darinya, dan menjadikan diri ini hamba yang tidak hanya sibuk mencari keajaiban, tetapi sibuk mencari kedekatan kepada Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.